Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Otosmart TV. Saya Bung Moge dan Bung Oto. Kita kali ini akan membahas, Bung, salah satu tips yang menurut kami penting juga dikasih tahu ke pemirsa. Yes. Karena apa? Cuaca kan sekarang tidak menentu ya. Kadang kita mau motoran terang, begitu motoran hujan. Paling menyakitkan perasaan itu kita udah siap-siap semua, keluarin motor, gerimis, Bro. Gerimis. Akhirnya motor dimasukkan lagi, disimpan lebih lama lagi, atau bahkan dibeli hanya untuk dipajang karena takut kalau dinaikin kilometernya naik, terutama yang limited itu. Ya. Nah, akhirnya motor jadi rusak, Bung. Mau dipakai nggak bisa, tidak bisa kita nikmati. Tidak bisa dinikmati. Kita hanya bisa menikmati memandang ya, keindahannya. Keindahannya. Oke, kalau kayak gitu, mari sama-sama kita saksikan yang satu ini. Nah, Bung, karena sekarang ini kan musim hujan ya, apalagi ini puncaknya musim hujan, jadi cuacanya nggak tentu. Kadang di forecast itu nggak hujan, ternyata hujan terus. Nah, buat kita kan pemakai motor-motor weekend warrior ya, atau motor-motor besar yang kita pakai buat hobi ya, pasti kan lebih banyak ngandangnya daripada dipakai, Bung. Iya. Nah, atau pemilik skuter juga yang Vespa yang limited juga seperti gitu, dibeli hanya untuk dipajang, untuk dilihat keindahannya aja. Iya, ketika mau dipakai, waduh nggak bisa di starter nih. Nah itu seringkali kendalanya seperti itu. Iya. Jadi buat teman-teman pemirsa Otosmart, kita akan membagikan tips bagaimana menyimpan motor dalam jangka waktu yang agak lama. Ya, yang pertama kita lihat dulu untuk yang memiliki motor-motor yang jarang dipakai, apa, Bung, solusi nomor satu, Bung? Paling pertama, kalau kita, nah tergantung, Bung. Jadi gini, motor yang kita jarang pakai itu apakah dalam artian jarang pakai itu seminggu sekali, 2 minggu sekali pakai, atau bener-bener disimpan untuk berbulan-bulan nggak dinyalakan? Ya. Nah, yang Bung mau tahu yang mana dulu? Kalau saya yang bisa dibilang motor paling sebulan hanya beberapa kali pakai, berarti yang disimpan lebih lama, Bung. Kita ngomongin disimpan lebih lama ya? Yang berbulan-bulan ya? Iya. Oke, jadi buat teman-teman juga yang belum tahu bagaimana kalau kita mau menyimpan motor untuk jangka waktu lama. Yang paling pertama, paling penting itu kita cuci dulu, Bung. Nah, itu harus motor waktu disimpan dalam keadaan bersih. Karena kalau kotor, nanti kotor itu jadi kerak ya. Nah, itu semakin menyulitkan kita nanti. Motor kita jadi jelek, kita jadi nggak nikmat lagi. Nah, jadi paling pertama dicuci. Kedua, itu kita cek lagi tekanan angin di ban. Nah, mungkin ada baiknya juga kalau yang ada standar tengah itu, Bung, yang bisa diangkat supaya ban ini nggak nempel. Kenapa? Karena kalau ban ini menempel dalam jangka waktu yang lama, bagian yang bawah ini kena beratnya motor kita, itu jadi flat, Bung. Betul. Nah, itu jadi nanti waktu kita pakai, itu belum tentu karet ban itu akan kembali dengan sempurna ya. Bisa dibilang kayak ada usianya lah ya. Ada karet. usianya. Ada usianya. Jadi, nah itu nanti mengganggu waktu kita berkendara. Yang selanjutnya, apa tuh, Bung? Tips ketiga adalah pastikan bahan bakar dalam keadaan penuh. Oh, gitu? Ya, jadi bukan malah dikuras, Bung. Tapi gitu, dalam Bung, keadaan penuh. Kenapa, Bung? Bisa Kenapa? kayak gitu? Karena bahan bakar apabila kita sudah hampir habis ya, itu bagian atas tangki kita yang terbuat dari besi itu akan terjadi korosi. Korosi karena ada campuran udara itu ya? Betul, bisa berkarat, Bung. Oh, gitu. Nah, makanya kalau motor-motor kita bicara mau beli motor klasik nih, kita pasti buka tangkinya, kita pakai jari ini kita lihat. Oh, ini saya barusan tahu. Saya lama main di motor atau mobil, begitu lihat motor klasik, kalau ngecek harus dimasukin jarinya. Iya, kita masukin jarinya ke tangkinya, kita lihat apakah ada jejak-jejak karat. Kalau ada, itu kemungkinan besar dalam tangki ini juga sudah berkarat. Oh, gitu ya? Ya,
kalau kita bicara motor karburator maupun injection sama ya, itu saringan bensin yang di dalam tangki itu bisa tersumbat tuh, kena karatnya itu. Jadi teroksidasi dan menjadi karat ya. Ya. Dan itu akibatnya kalau kita isi full lagi nanti kecampur sama kecampur. Itu akan ya artinya kualitasnya akan meningkat kalau kita campur dengan bensin fresh ya. Tapi tetap efek kalau dari karatnya itu loh. Iya, kalau saran saya sih kalau motor itu benar-benar sudah lama, kita bicara bertahun-tahun, kita kuras semuanya. Lalu kita isi baru. Itu lebih aman. Iya. Dan bahan bakar itu pun kita usahakan tidak yang oktan tinggi, Bung. Ya, kenapa, Bung? Saya barusan tahu nih, Bung. Nah, karena motor bahan bakar dengan oktan tinggi itu diisi dengan aditif. Nah, jadi kalau kita bicara itu kayak Pertamax turbo atau apa itu, kita kadang mau beli bensin buat kendaraan kita itu karena kita sayang, kita beli yang paling top, yang paling mahal. Iya, mau itu 150 cc, 250 cc ataupun motor boge-boge di atas 400 cc. Iya. Kalau kita udah suka, pasti kita di pom bensin kita isi yang paling tinggi. Nah, yang paling padahal tinggi. itu motor jarang kita pakai, Bung. Betul. Biasanya kita simpen, kita mau pakai nggak jadi. Waktu nggak ada atau cuaca lagi hujan. Iya. Jadi nggak boleh yang oktan tinggi tuh kalau kita mau simpen. Justru saran dari teman-teman saya yang sudah expert, veteran di dunia motor maupun mobil ya, itu lebih baik kita yang standar aja, Pertamax lah. Oh gitu. Karena aditifnya lebih sedikit ya? Iya, lebih murni lah bisa dibilang ya. Jadi tidak ada pengendapan di saluran-saluran yang akan digunakan untuk bahan bakar itu. Betul. Ya? Oke, tips selanjutnya, Bung? Tips selanjutnya kita bisa cover motornya, ya, atau mobil kita cover. Tujuannya supaya ya kadang kan ada kotoran hewan atau apa yang kalau memang kita tinggal lama ya, itu kita cover. Jadi artinya waktu kita buka itu paling enggak catnya itu masih dalam kondisi yang lebih oke, Bung. Ya. Nah, satu lagi yang mungkin ini yang paling sering menjadi masalah, Bung, itu baterainya, Bung. Nah, jadi kalau kita motor ini kita nggak pakai lama, itu baterainya terkuras. Kenapa itu terjadi? Karena walaupun motor itu nggak nyala, dia akan menyedot baterai itu. Memang sedikit, tapi lama-lama habis, Bung. Nah, solusi supaya baterai tidak berkurang gimana, Bung? Nah, itu ada dua cara. Ada dua cara. Jadi kalau memang motor ini atau mobil ini kita akan nggak pakai 1 bulan, 2 bulan, lebih baik kita lepas baterainya. Kita cabut akinya. Karena kalau udah dicabut artinya udah nggak ada kelistrikan, aman. Tapi kalau kita masih seperti yang tadi Bung bilang, seminggu sekali pakai, 2 minggu sekali, itu alangkah baiknya kita pakai battery tender. Nah, battery tender itu seperti apa? Battery tender ini, nah, kita nggak terafiliasi dengan salah satu merek ya. Ini cuma salah satu contoh punya saya sendiri, Bung. Nah, ini kita pakai produk ini yang namanya Sitek. Jadi kita bisa tempelkan ini ke aki motor sambil dicolok ke colokan listrik biasa. Oke. Jadi ini alat memiliki konektor di motor ya? Iya. Dipasang di baterainya kemudian dicolokin di motor atau mobil. Seperti ini contoh konektornya. Nah, simpel sekali, cuman pakai jepit buaya. Ya. Artinya ini menjaga arus listrik ampere dari aki itu terus berada di level optimal ya, Bung. Selalu di posisi penuh, Bung. Jadi alat penuh, ini dia juga bisa berguna untuk mengisi. Kalau ini juga mungkin tidak semua orang memiliki akses. Tapi ini bagus, saya juga pakai. Mungkin bisa gini, Bung. Kalau baterai dilepas dipasang, kadang-kala ada program dari motor atau mobil itu yang meminta coding. Iya. Seperti kayak Ducati, itu kita harus masukkan kode lagi. Betul. Atau mobil-mobil Eropa itu kita harus masukkan kode radio atau apa gitu ya. Nah, cara yang paling simpel bisa juga kalau Bung percaya nggak, setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali harus di starter, Bung. Itu bisa nggak, Bung, kira-kira? Bisa. Mengoptimalkan Jadi, ampere listriknya. Kalau kita panasin bahkan nggak harus 2 hari sekali ya, kita bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali juga nggak apa-apa. Itu kita starter aja. Kita starter, kita panaskan, itu artinya oli-oli juga akan berputar, baterainya akan terisi. Tapi ada memang beberapa kendaraan di mana kendaraan itu membutuhkan RPM agak tinggi baru mengisi. Nah, kalau kita bicara kendaraan seperti itu, artinya kita harus pakai keluar tetap. Harus dipakai muter dikit lah dalam komplek. Paling gampang ya di starter itu ya. Berarti kayak showroom gitu, Bung ya? Ya. Itu berapa lama sih, Bung, kayak kalau mobil pada umumnya sih kita ya 5 menit gitu aja sudah nggak apa-apa. Kalau motor ya kurang lebih sama. Cuman ya itu, motor itu ada beberapa yang dia chargingnya itu pada saat RPM-nya agak tinggi. Jadi artinya kita benar-benar harus pakai muter. Oke. Saya punya pengalaman mobil jarang dipakai nih. Ini mungkin tips juga sih. Yang paling bahaya itu juga kabel-kabelnya, Bung. Nah, nih kayak yang di belakang ini Jeep 1 ini, Bung. Ini jarang dipakai. Tiba-tiba pas mau dipakai, kelistrikannya itu ada bekas
kadang ada binatang, Bung, Iya. yang gigit itu, Bung. Gigitan binatang. Gigitan binatang, itu kenapa mereka suka kabel ya? Sebetulnya Ya, gitu ya? mereka sebenarnya nggak suka kabel. Jadi Iya. mereka itu mencari tempat yang nyaman ya, Hangat. yang hangat, yang aman menurut dia. Dia berada di dalam situ kan. Kap mesin kita itu ya itu tempat itu gitu. Ada lagi, Bung, mungkin, Bung? Hmm, Tipsnya, Bung? Ya, jadi artinya motor yang sudah lama kita nggak pakai, pada saat kita mau pakai itu kita remajakan. Artinya bahan bakar kita buang, kita isi baru. Oli kita ganti. Oh, oli ya. Oli kita ganti, baterai kita cek apakah masih dalam keadaan optimum. Jadi apabila itu sudah nggak optimum, kita bisa cas dulu, baru kita pakai. Atau kita ganti dengan yang baru. Menyambung juga ke ya, berarti kalau Anda beli mobil atau motor baru, jangan terpengaruh oleh kilometer yang sedikit ya. Ya. Yang kilometer sedikit belum tentu kondisinya sehat ya, Bung. Betul. Karena tergantung dari perawatan-perawatannya tadi. Iya. Ya. Yang paling gampang dilihat akinya sudah berapa tahun, dilihat terus kemudian kondisi-kondisi. Mungkin kalau dipoles dia akan tidak kelihatan ada masalah, iya toh. Tapi biasanya di kelistrikan. Umur ban, Umur bannya juga kita penting. perhatikan, Ya, ya. kalau bannya sudah lama, mobil masih kilometer rendah, mau nggak mau harus punya budget untuk diganti. Yes, jadi jangan hanya berpatokan pada Ya. kembangan ban yang terlihat masih bagus, Betul. tapi kita lihat umur ban itu. Ya. Jadi paling nggak itu maksimum 10 tahun, Bung. Ya. Itu kode produksinya itu tertulis di ban. Jadi kita bisa dengan mudah mengidentifikasi ban ini diproduksi tahun berapa. Jadi saya rasa itu aja, Bung. Tipsnya dari kami. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita sharing juga kalau ada info atau masukan silakan komen di bawah. Betul. Ada tambahan-tambahan tips apa lagi kayak gitu, Bung, Ya. ya. Dan kami terima kasih juga buat para subscriber yang sudah subscribe Yes. channel Autosmart TV. Bagi yang belum subscribe, Bung, silakan Silakan subscribe karena subscribe itu gratis tapi membantu kita. ya membantu kita untuk terus memproduksi konten-konten yang berhubungan dengan dunia otomotif, baik itu motor, moge maupun mobil. Ya. Ya, kalau gitu kita akan ketemu 1 minggu ke depan, Bung. Karena ini kita tadi bicarain tentang motor premium atau moge, mobil gede juga, mobil Ya. premium. Mari kita sama-sama katakan Salam moge.